Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Farohin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah asal mula desa saya, yaitu Desa Wonotunggal. Jadi Desa Wonotunggal itu bermula atau terbentuk pada tahun 400-an Masehi. Itu dengan adanya sebuah tanda, sebuah prasasti yang berada di antara desa atau di antara desa Blado sampai dengan Reban. Jadi di tengah-tengahnya itu ada sebuah prasasti Sojomerto namanya, atau Sapi Andini, yang kemungkinan umurnya atau usianya sama dengan prasasti yang ada di Dieng. Dan prasasti yang ada di Dieng itu ditemukan sekitar tahun 808 Masehi sampai 809 Masehi. Masuknya kehidupan di wilayah Wonotunggal itu berasal dari arah selatan ke utara atau ke arah sini, ke arah daerah Batam. Jadi laut surut di daerah Wonotunggal ini itu kiranya pada tahun 600 sampai 700 Masehi. Waktu itu pelabuhannya atau bandarnya berada di daerah Bandar. Bandar itu daerahnya lebih tinggi sedikit dari Desa Wonotunggal atau Kecamatan Wonotunggal, dan yang sekarang dinamakan Kecamatan Bandar atau menjadi sebuah Kecamatan Bandar yang kecamatannya itu berada di atasnya Kecamatan Wonotunggal. Kemudian mengapa Wonotunggal berada seperti di pucuk pinggir hutan? Karena memang Wonotunggal itu dulunya adalah sebuah hutan dalam perbukitan yang berbatasan langsung dengan lautan. Jadi Wonotunggal itu berada di perbatasan antara lautan dan daratan, juga berbatasan dengan alas Roban, juga alas Gunung Kemulan. Itu menjadi alasan mengapa dinamakan Wonotunggal, yang berasal dari kata Wono dan Tunggal. Wono berarti hutan, Tunggal bermakna atau berarti bersatu. Jadi Wonotunggal itu kemungkinan bermaksud sebagai hutan yang menyatukan antara alas Roban dan alas Gunung Kemulan. Dan di daerah Wonotunggal yang paling pucuk atau puncaknya tertinggi dari Kecamatan Wonotunggal yang berada di tengah hutan, itu ada sebuah patung Ganesha yang dipercaya bahwa sebagai lambang pendidikan. Memang terbukti patung Ganesha sampai sekarang memang menjadi lambang dari pendidikan, karena memang tempat itu dulunya adalah tempat untuk penganut agama Hindu seluruh Nusantara untuk menuntut ilmu. Adapun sekarang nama daerah tersebut adalah Desa Silurah, yang konon katanya tempatnya pencipta pemimpin dan tempatnya orang-orang pintar zaman dahulu. Kemudian dinamakan Desa Silurah karena memang pencipta lurah-lurah atau pemimpin-pemimpin desa di daerah Wonotunggal, bahkan Nusantara pada waktu itu. Di Wonotunggal, tepatnya di Desa Wates, dulunya memang sebagai batas atau wates. Batas itu bahasa Indonesia, wates itu bahasa Jawa. Jadi menjadi batas antara daratan dan lautan. Jadi bisa disimpulkan bahwa terbentuknya wilayah Wonotunggal tersebut lebih dulu daripada wilayah kota Pekalongan dan sekitarnya, karena memang batas daratan dan lautan dulunya memang cuma sampai di Desa Wates yang di daerah Wonotunggal tersebut, dan daerah Pekalongan datarannya jelas di bawah Desa Wonotunggal atau lebih rendah dibanding Wonotunggal, kecuali daerah Kabupaten Pekalongan yang berada di atas atau di dataran tinggi. Makanya daerah Wates berada di kemiringan karena menjadi sebuah batas antara daratan atau perbukitan Wonotunggal dengan lautan. Dan datang suatu kerajaan-kerajaan ke daerah Wonotunggal, dan kerajaan yang masuk adalah kerajaan Mataram dan juga kerajaan Singosari. Kemudian
masuknya agama Islam ke Wonotunggal yaitu pada zaman Wali Songo Sunan Kudus. Konon katanya orang Timur Tengah senang apabila berkunjung ke daerah sekitar Wonotunggal atau sekarang bisa dibilang ke daerah Batang, tapi zaman dulu, yang tentunya berniat menyebarkan Islam dan juga berdagang. Dengan ditandainya kalau ada banyak turiah Nabi yang suka berkunjung ke daerah Wonotunggal itu dengan adanya sebuah makam Syekh Maulana Maghribi yang berada di daerah Wonobodro. Dan Syekh Maulana Maghribi tentunya berasal dari Timur Tengah, dan masyarakat Wonotunggal itu banyak yang berasal dari timur. Kenapa? Karena bisa dilihat dari logatnya juga bahasanya. Jadi terima kasih, itulah sejarah wilayah Wonotunggal yang saya ketahui setelah saya melakukan silaturahim ke sesepuh dan saya menyempatkan bertanya-tanya. Terima kasih saya sampaikan kepada semua yang melihat video saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.